Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ilmu nasab yang dasar-dasar saja teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Inabah di dalam kitabnya Umdatut Thalib mengenai ilmu nasab. Dan bahwa pembatalan nasab Ba'alawi itu sama sekali tidak ilmiah. Hanya narasi-narasi fitnah dan kebencian yang keluar dari lisan-lisan mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, saudara. Ada 4 istilah di dalam ilmu nasab untuk menentukan nasab seseorang ini apakah mardud, ditolak, apakah sahih, apakah diterima, makbul, atau masyhur. Apa itu yang disebut dengan nasab yang sahih? Ya. Sahihun nasab, nasab yang sahih. Apa itu? Definisinya adalah wa huwa alladzi thabata nasabuhu 'inda nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli wa nussa 'alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil 'aql wa taharatil maulid. Jadi yang disebut dengan nasab sahih adalah orang yang nasabnya sudah ditetapkan oleh ahli nasab, ulama ahli nasab, dengan kesaksian, ya, dengan salinan asli yang nantinya itu diakui, disepakati oleh ijma'il masyayikhin nasabin, para masyayikh, para ulama nasab. Jadi standarnya itu orang yang benar-benar setingkat ulama nasab disebut dengan nasabah. Bukan amatiran, bukan nasabun hawin. Yang amatiran, yang ghairu mutakhassis, tidak pernah mendalami nasab, tidak pernah belajar kepada seorang ahli nasab dan lain sebagainya. Malah ahli nasabnya yang dihina, dikira tidak alim lah, beginilah, begitulah. Itu ketika dia memiliki standar cabang pribadi ya seperti itu teman-teman. Jadi yang disebut dengan nasab sahih ketika dia sudah ditetapkan oleh para ulama nasab. Bukan hanya para ulama nasab yang menetapkan wal ulama'il masyhurin, dan ulama yang masyhur bil amanati was salahi wal fadl, dengan amanahnya, kesolehannya, keutamaannya, wa kamalil lil aql, dan sempurna akalnya, wa taharatil maulid, dan kesucian lahiriahnya. Seperti para ulama yang sekarang difitnah habis-habisan oleh si penuduh. Dikatakan, oh ulama ini akrab dengan Ba'alawi, makanya mereka mensohihkan. Kata-kata ini sangat keji sekali ketika dinisbatkan kepada para ulama. Kenapa saudara? Dia kira para ulama ini gak ada yang amanah, tidak ada yang soleh, sehingga mengatakan ketika ulama ini akrab dengan Ba'alawi, mereka akan menetapkan nasab Ba'alawi tanpa ilmu. Bayangkan, seolah-olah semua ulama yang menetapkan nasab Ba'alawi dikira itu tidak amanah dalam menyampaikan ilmunya. Ini adalah fitnah yang sangat keji, saudara, yang disematkan kepada para ulama yang dulu kita di pesantren sangat menghormati ulama, saudara. Kita percaya kepada pendapat-pendapat sesuai dengan kapasitas ilmu mereka. Ada ulama fikih, ulama tafsir, dan lain sebagainya. Sekarang malah narasi-narasi kebencian itu mulai terjadi. Hati-hati dengan kemunafikan itu, saudara. Kemudian ada yang disebut dengan nasab yang makbul, makbulun nasab, nasab yang diterima. Apa itu nasab yang diterima? Adalah ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar. Orang yang nasabnya itu diingkari oleh sebagian ulama nasab dan diakui oleh sebagian ulama nasab. Ada beberapa ulama nasab yang berbeda pendapat, satu mengingkari, satu mengakui. Maka ketika terjadi seperti itu, maka itu disebut dengan makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Min jihati syahidaini adlaini. Dari sisi nanti ada 2 saksi yang adil. Ini yang mu'tabar, ya, yang dianggap pendapatnya, yang diambil pendapatnya adalah orang-orang yang setingkat ulama nasab loh ya.
Kalau bukan ulama nasab, tidak usah ikut-ikut pendapat. Apalagi tidak pernah belajar ilmu nasab, tidak pernah jadi muridnya ahli nasab. Sudah sok-sokan pakai metode cabang pribadi. Itu sudah sangat gabrul teman-teman ya. Kemudian, ada istilahnya itu nasab yang mardud, yang ditolak. Mardudun nasab. Apa nasab yang ditolak? Yaitu wahuwaladzi idda'a ila qabilah walam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanihi thumma mana'uhu an da'wahu. Ada orang ngaku-ngaku Ba'alawi nih, tapi Ba'alawi yang lain menolak dia. Kemudian Ba'alawi yang lain ini melarang dia untuk meneruskan apa yang dia pertahankan dalam hal mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini sebagai contoh ya. Saya contohkan kepada Ba'alawi. Maka kasus seperti ini menurut ulama nasab adalah mardudun nasab. Annahu mardudun nasab. Dia nasabnya tertolak. Ngaku-ngaku dari keturunan Al-Jilani contohnya. Padahal Al-Jilani yang lain menolak pendapatnya dia. Dan melarang dia untuk mengaku-ngaku sebagai sayyid. Contohnya seperti itu. Mardudun nasab itu. Definisi yang disampaikan oleh Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib. Kemudian ada yang disebut dengan masyhurun nasab. Nasab yang masyhur. Yaitu orang yang ishtahara bisiyadati. Orang yang sudah masyhur sebagai sayyid, tetapi majhul fin nasab. Tidak diketahui nasabnya. Maka orang yang seperti ini disebut dengan masyhurun indal ammah, majhulun fin nasab. Dia masyhur menurut masyarakat awam. Masyarakat pada umumnya masyhur dia sebagai sayyid, tapi majhulun fin nasab, tidak diketahui nasabnya. Ini namanya masyhurun nasab. Nasab yang masyhur. Dari keempat-empatnya, sahihun nasab, makbulun nasab, kemudian masyhurun nasab, dan mardudun nasab. Mana Ba'alawi? Kalau mardud ditolak, jelas. Tidak bisa. Atau kita mau ikut yang masyhur, juga tidak bisa. Terlalu banyak nasabah yang menithbat, menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Kita mau ikut makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Ada perbedaan pendapat ulama nasab yang satu mengithbat, satu menolak. Juga gak bisa. Karena sejauh ini Al-Fakir tidak menemukan ada ulama nasab internasional yang kitabnya dikaji orang sedunia yang menolak nasab Ba'alawi. Berarti satu-satunya pilihan adalah Ba'alawi adalah sahihun nasab. Nasabnya sahih. Karena yang mengakui bukan hanya nasabah, tapi wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil akli wa taharatil maulid. Yang sudah terkenal kesolehannya, yang sudah terkenal keutamaannya. Ulama masyhur yang sudah terkenal amanahnya, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Nawawi Banten, Ki Haji Hashim Asy'ari, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, As-Samarqandi, Al-Hafidh As-Sakhawi, dan lain-lain sebagainya. Apalagi Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang masyhur perkataannya di pesantren. Kalau kita ngaji akidah teman-teman, Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini sering mengatakan perkataan beliau itu terkenal di kalangan kita, bahwa idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal murad bihi asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika diucapkan kata ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah kalangan Asy'ari dan Maturidi, saudara. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau kita pikir-pikir, golongan Imaduddin dan antek-anteknya ini, setinggi apapun ulama itu menetapkan nasab Ba'alawi, setinggi apapun ilmunya, kesolehannya, amanahnya, keutamaannya, setinggi langit 7 pun akan ditolak, teman-teman. Tapi sehina apapun ibarat, sehina apapun dalil itu, ketika menolak Ba'alawi akan diterima. Sehingga penyanyi dangdut pun akan mereka rangkul hanya untuk menolak nasab Ba'alawi. Orang-orang yang tidak tahu kapasitas ilmunya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan tidak pernah mondok sekalipun. Dokter hewan dipercaya, dokter arsitek dipercaya hanya untuk membatalkan Ba'alawi.
membuang para ulama yang terkenal masyhur amanah ini dengan menfitnah. Oh, ulama ini dekat dengan Ba'alawi. Dikira semua ulama ini gak ada yang amanah oleh dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.